Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang Minggu 14 Mei 2023 sampai dengan Sabtu 20 Mei 2023 yang akan kita lalui ke depan, yaitu poin nomor 3, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis yang dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 WITA pelayan Tabita Manggawa STH, dan pukul 18 pelayan Bapak David Tiranda STH. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 5, ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Poin nomor 19, kegiatan pelayanan usia indah lansia jemaat Rantepao. Kebaktian lansia dirangkaikan dengan posyandu lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei pukul 9 WITA sampai selesai. Pelayan Saudara Ted Hart Utoyo Tandiapang STH. Tempat gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin nomor 21, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei pukul 16 atau jam 4 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan liturgis PWGT kelompok pelayanan 2, konsumsi PWGT kelompok pelayanan 1. Poin nomor 22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, yaitu Saudari Merli Tiku Tondok, Eskom, putri kedua dari Bapak Ferdinand Tondok dan Ibu Diaken Meri Patulak, dengan Saudara Febri Yandi Toding SE, putra pertama dari Bapak Silas Toding dan Ibu Yuli Angin, dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 23 Mei 2023 waktu pukul 9 sampai selesai, tempat gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan hari Selasa 23 Mei 2023 waktu pukul 12 sampai selesai, tempat Hotel Hiltra Toraja. Ibadah persiapan perkawinan Saudari Merli Tiku Tondok dan Saudara Febri Yandi Toding SE dilaksanakan pada hari Minggu 21 Mei pukul 18 bertempat di rumah Mama Sinta, kelompok pelayanan 3, Jalan Ratulangi. Mohon dukungan warga jemaat Rantepao. Poin 23, aksi Pangiu adalah tindakan nyata dari semua warga jemaat untuk memperhatikan orang-orang yang sudah memberi hidupnya dalam pelayanan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kami yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 2 kali setahun Gereja Toraja menjalankan aksi Pangiu, yaitu bulan April 2023 dan bulan Oktober 2023. Jumlah pensiun Gereja Toraja yang terdaftar di bagian kepegawaian Gereja Toraja sebanyak 376 orang, sehingga setiap bulan dibutuhkan biaya sebesar 773.385.000. Mohon kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengambil di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok masing-masing.
Poin nomor 25. Laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Laporan realisasi progres periode minggu pertama 6 Mei sampai dengan 13 Mei adalah 9,98% atau 10%. Untuk pekerjaan tahap pertama, yaitu pondasi, slop, kolom pedestal, kolom rangka baja, balok rangka baja, rangka atap, dan atap. Saldo rekening panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao di Bank BNI sampai tanggal 11 Mei 2023 sebanyak 302.130.412 rupiah. Poin nomor 26. Kelompok bermain tali takum jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024 dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum jemaat Rantepao atau kantor gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan perhatian seluruh anggota jemaat. Sekian warta jemaat. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur saat ini oleh karena pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tetap kita alami sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk bersekutu. Mari kita masuk dalam ibadah. Puji dan syukur kita naikkan hanya bagi Dia, Allah yang terus melawat dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih lagi kita yang adalah manusia hina dan berdosa, dibenarkan dan dikuduskan oleh pengorbanannya. Karena itu, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, sehingga dalam menjejakkan langkahmu sepanjang hidup ini, kesabaran dan sukacita menjadi milikmu. Mari kita bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan Allah. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Suci, suci, suci. Suci, suci, Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji.
suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Nya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah malam hari dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus melimpahi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur dari pasal 66 ayat 8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran yang telah diucapkan bibirku. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesungguhnya Allah telah mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Amin. Sorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah nama-Nya, lakukan mazmur yang megah. Akuilah betapa dahsyat karya-Mu dalam dunia. Musuh-Mu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Disilakan adik-adik dari Panti Asuhan Tagari untuk memuji Tuhan.
Kita berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah Tuhan untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian sabda Tuhan. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan tepuk tangan. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, tiada yang tersembunyi bagimu dari diri kami ini. Sungguh kami telah jatuh di dalam dosa yang membawa kami jauh dari hadapan-Mu. Relasi kami rusak di antara sesama kami. Terlebih relasi kepadamu yang tak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari depan. Pujilah Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita katakan, ku nyanyi hosana bagi Raja. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat Tuhan, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, kita dengarkan sabda Tuhan demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Goodness of God, kebaikan Tuhan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. Know you as a father, know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All our life you have been faithful, and all our life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan. Dan dirimu Kau selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu, sini ada persembahan natura yang kita akan uangkan untuk mendukung pembangunan yang sementara dilaksanakan. Ya, ini kita laksanakan secara dari luar negeri, lelang luar negeri. Boleh bersuara, boleh angkat tangan saja pun dijalankan. Silakan. Silakan.
3 kali. Yang terakhir, ya, di Rei Selatan. Dan di bang menteri aku pamia lele. Oh ya, memang bilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji dan hormat senantiasa kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami menghadapi hadirat-Mu, berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami, khususnya persembahan tubuh, roh, dan jiwa kami yang berkenan kepada-Mu. Berkati ya Tuhan, tuntun kami di dalam mengelolanya, agar dapat dipergunakan untuk pelebaran akan firman-Mu, firman kebenaran, Injil keselamatan. Ampunkan ya Tuhan segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sembahan kita menyanyi, ya Tuhan hanya inilah. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Kita berdoa untuk pemberitaan firman. Ya Tuhan, mampukan kami melihat karya penyelamatan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Agar sesulit apapun tantangan yang kami temui hari demi hari, kami tak pernah kehilangan pengharapan. Bahkan kami bisa pertanggungjawabkan pengharapan itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Betapa kami bergantung kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami bergantung kepada Tuhan satu-satunya pemelihara keberadaan kehidupan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkenan berbicara menyapa kami semua melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan biarkan Tuhan malam hari ini sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan ke tengah-tengah keberadaan kehidupan kami. Kami rindu makin mengenal-Mu, bertumbuh, mengerti penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam beragam bentuk kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 17
Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Sabda Tuhan, menderita dengan sabar, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab daripadamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah,
daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan demikian, kita dengarkan di dalam hati. Sabda Tuhan demikian: Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Puang. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkait dengan tema hari ini, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, gitu ya. Kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Saya mau bertolak dari bacaan yang kedua dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 tadi. Pertanyaan paling penting itu begini, Saudara-saudara. Pertanyaan paling pentingnya adalah, apa yang betul-betul bisa jadi dasar pengharapan saya? Apa yang betul-betul bisa jadi dasar pengharapan saya kepada Kristus yang membuat saya bisa teguh menghadapi penderitaan meskipun pahit sekali? Itu kan itulah persoalan utama dalam surat 1 Petrus, Saudara-saudara. Jadi apa dasar pengharapan? Apa yang betul-betul saya bisa pegang dari Kristus yang betul-betul bisa menjadi dasar pengharapan saya untuk kokoh teguh meskipun penderitaan itu bertubi-tubi? Apa dasar pengharapan yang harus saya pegang? Ya. Sampai surat 1 Petrus katakan, meskipun kau menderita, kau bahagia gitu. Saya juga ingin seperti itu, menderita tapi bahagia. Kan susah-susah itu. Gitu. Tapi itu yang firman Tuhan katakan. Ya. Walaupun kau sulit dan segala macam, firman Tuhan katakan yang paling penting adalah kuduskan Kristus sebagai Tuhan
di dalam hatimu. Nah itu. Kuduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Artinya tempatkan Tuhan itu, Kristus itu betul-betul sebagai Tuhan. Tuhan itu penguasa tertinggi, kurios dalam bahasa Yunani. Jadi ketika saya percaya, saya bergumul, ternyata pesan paling penting adalah bukan soal berapa berat beban hidupmu, tapi yang paling penting kau kuduskan Kristus. Tempatkan Kristus, kau mau inang yang mana itu pengumat utasnya. Nah saudara-saudara, pertanyaan paling mendasar adalah apa yang betul-betul bisa saya jadikan pegangan, ya, yang membuat saya bisa betul-betul punya pengharapan meskipun sulit sekali hidup hari ini. Pengharapan ini penting Bapak Saudara. Saya nggak tahu kalau pasti udah banyak lah yang makan di KFC itu kan. Nah, ada yang sudah rajin, mungkin sering antri muter-muter situ. Ada juga lewat depan aja. Saya kayaknya lewat-lewat aja tuh, nggak pernah. Saya kalau ingat KFC, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu ingat kalau lihat KFC. Tapi saya hari ini, saya nggak makan lagi yang potong, soalnya kamu bosan murad kan. Jadi kalau saya lihat KFC, saya nggak ingat ayamnya. Saya cuma ingat KFC yang hari ini ada di seluruh dunia dengan aset yang triliunan rupiah. Setiap kali saya ingat KFC, saya tahu ini adalah wujud dari pengharapan yang tak pernah putus dari seorang kakek tua. Kolonel Sanders kan. Ya, jadi kalau lihat KFC itu lihat pengharapan tuh. Jadi sambil makan, oh ternyata ini luar biasa. Kan coba bayangkan tuh, yang logonya itu kan yang bapak tua itu. Dia dapat gelar kolonel di Kentucky oleh gubernur Kentucky. Tapi kalau Bapak Ibu ingat cerita itu kan betul-betul luar biasa ya. Dia lahir 1890, usia 6 tahun ayahnya meninggal. Ya. Ibunya menikah lagi, ayah tirinya tidak suka anak laki-laki. Dia tinggal dengan bibinya, kerja di ladang. Coba bayangkan ya. Dia sempat coba lanjutkan umur kelas 7 dia bilang drop out dari sekolah. Biografinya ada tuh. Kelas 7 dia drop out dari sekolah, habis itu mau lanjut sekolah lagi, mau masuk militer tidak bisa. Dia kerja sebagai buruh kasar. Hidupnya betul-betul pahit sekali jatuh bangun. Umur 40 tahun dia memutuskan saya mau jual ayam. 40 tahun, bayangkan 40 tahun. Baru mau coba memikirkan. Jadi ternyata enggak pernah ada apa ya? Kata terlambat toh. Katanya enggak ada kata terlambat untuk sukses. Tapi untuk sukses Anda harus mulai. Gitu. Jadi coba mulai jual ayam 40 tahun, umur 40 tahun. Dia tawarkan resep ayam gorengnya. Berapa kali? Kalau di biografinya dia katakan 1000 berapa itu. Jadi pokoknya dia sudah menawarkan resep ayam gorengnya 1000 kali lebih. Jadi 1000 kali lebih ditolak. Bayangkan itu. Oh. Dan juga kata macam siapa kok? Tak apa. Pirasnya berlamaran pertama. Tak abang apa? Kok dia kalau tambah itu. Kela tahu tepes sangat sabu ditolak. 1000 kali maju, 1000 kali ditolak, bayangkan. Ya. Jadi yang masih jomblo jangan 1000 kali nih bayangkan. Coba bayangkan tuh. 1000 kali maju, 1000 kali ditolak ya. Sampai umur 60 tahun dia belum punya apa-apa, betul-betul tidak apa-apa, sampai 60 tahun. Nanti umur 60 lebih. Setelah 1000 kali lebih ditolak, kemudian dia resepnya itu diterima. Kemudian jadi franchise, kemudian berkembang ke seluruh dunia. Jadi saya kalau makan Kentucky Fried Chicken, yang saya ingat itu adalah kisah seorang kakek tua yang tidak pernah putus harapan. Yang mengetahui bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk selalu bisa menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan. Jadi saya bilang penting sekali pengharapan. Nah, firman Tuhan katakan tadi kan, kau harus bisa jelaskan kepada orang pertanggungjawaban pengharapanmu. Gitu. Saya harus paham, kalau sampai hari ini saya masih punya pengharapan, ayah ibu nggak tahu mau kuliah tahun depan atau ada biaya, saya masih punya pengharapan. Jelaskan, pahami dengan baik. Kenapa kau masih punya pengharapan? Kalau ditanya Jack Sanders, apa yang buatmu terus bertahan, coba terus, sampai 1000 kali ditolak, 1000 kali coba terus? Ada satu kalimatnya kan, quotes yang menarik sekali. Dia bilang begini, pengharapan, every failure can be a stepping stone to something better. Setiap kegagalan itu dapat menjadi satu batu pijakan untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi pengharapan itu penting sekali. Ya. Pengharapanlah yang bisa membuat orang bisa bertahan sesulit apapun, dia bertahan. John C. Maxwell, seorang pendeta yang banyak sekali adu kepemimpinan. Dia pernah kumpulin 10 orang hebat. Dia taruh di semua dinding 10 orang hebat. Dia taruh ada Bill Gates di situ, ada Oprah Winfrey di situ, macam-macam tuh. 10 orang hebat ditaruh di situ. Dia bilang apa kesamaannya 10 orang ini?
Semua jadi sukses sekali. Apa kesamaan orang ini? Apakah karena orang tuanya hebat? Enggak juga. Oprah Winfrey lahir dari pernikahan yang hancur berantakan. Dia tidak sempat kuliah. Tapi hari ini jadi salah satu selebriti Hollywood yang luar biasa hebat. Punya TV sendiri. Dia lihat Bill Gates. Apakah karena, jadi bukan karena orang tua? Bukan karena orang tua. Coba lihat lagi, siapa lagi? Bill Gates. Apa karena kuliahnya hebat? Enggak juga. Semester 5 drop out. Coba lihat lagi, siapa lagi nih? Dia bilang tidak ada kesamaan 10 orang ini. Dia baca ulang apakah karena sekolahnya sama, apa karena orang tuanya sama, apa karena umurnya sama, kampungnya sama. Dia baca seluruh biografi 10 orang itu, dia tiba pada satu kesimpulan. Satu kesamaan 10 orang ini adalah 10-10-nya pernah jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali. Dan satu kesamaan adalah mereka adalah orang yang selalu siap untuk berdiri dan melanjutkan kembali perjalanannya. Itu aja kesamaan. Satu kesamaan adalah mereka terus punya pengharapan. Nah, saudara-saudara, karena itu pertanyaan paling penting adalah apa dasarnya? Apa dasar pengharapan saya kepada Tuhan yang betul-betul saya bisa pegang? Yang saya bisa jadikan patokan bahwa betul-betul kalau saya tempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup, saya tahu saya akan kuat hadapi pergumulan. Apa dasarnya? Apa keyakinan saya tentang Tuhan yang saya bisa pegang? Kalau dalam 1 Petrus 3, tadi bacaan kedua saudara-saudara yang jadi bahan utama hari ini. Ayat 14-15 saya bacakan ya. Ayat 14-15. Nokoste. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Kalaupun kau harus menderita, kau akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Jangan kau ikut-ikutan gentar sama apa yang orang suka gentar. Jangan ikut-ikutan takut kepada hal yang menakut-nakuti orang. Orang khawatir tentang biaya hidupnya, kau gak usah khawatir ikut-ikutan. Orang khawatir dengan tidak ada koneksi, kau tidak usah khawatir tentang tidak ada koneksi. Orang khawatir tentang pun, jangan ikut-ikutan khawatir kata Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Apa yang mereka gentar. Tetapi kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jangan ikuti orang ragu karena nggak punya ini, nggak usah ikut-ikutan. Orang khawatir karena tak punya ini, nggak usah ikut-ikutan. Yang paling penting buat kau adalah kuduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Kristus yang harus jadi Tuhan. Ya. Tuhan itu kurios, penguasa, kedaulatan, pemegang kedaulatan tertinggi. Tidak ada Tuhan yang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu di dalam konteks surat 1 Petrus gini. Dalam surat 1 Petrus itu kan surat yang ditulis di masa penganiayaan ya. Sekitar tahun 90 Masehi. Ya, waktu itu orang Kristen itu diminta menyembah kaisar sebagai Tuhan. Buat orang-orang yang politeisme, menyembah kepada banyak dewa, menyembah kaisar sebagai Tuhan itu enggak soal. Karena memang dia sembah banyak Tuhan, banyak dewa. Jadi itu. Tapi orang Kristen yang percaya hanya ada satu Tuhan, menyembah kaisar sebagai Tuhan itu enggak boleh. Mereka menolak waktu itu. Kaisar menganggap bahwa kalau tidak mau sembah kaisar ini pemberontakan, dibunuh satu-satu. Jadi bayangkan saudara, pada zaman surat 1 Petrus itu luar biasa. Yang dianggap sebagai Tuhan itu kaisar. Dan kaisar itu yang menentukan mati hidupmu. Kaisar bukan hanya penentu promosi jabatan. Kaisar bukan hanya penentu kau lulus apa tidak. Kaisar bukan hanya penentu kau bisa masuk perguruan tinggi negeri apa enggak. Bukan itu. Kaisar itu penentu kau mati. Kalau dia bilang mati, mati. Tita kaisar sama dengan tita Tuhan. Tapi meskipun begitu, firman Tuhan katakan, apapun yang orang takuti, jangan kau ikut takuti. Yang paling penting adalah kuduskan Kristus di dalam hatimu. Jadi saudara-saudara, itu pertanyaan paling mendasarnya. Ternyata ada pengharapan kepada Tuhan yang bisa membuat orang percaya tidak lagi gentar pada apa yang ditakuti orang lain. Ada dasar pengharapan kepada Kristus yang bisa saya pegang sehingga saya tidak perlu khawatir tentang apapun persoalan yang terjadi di luar. Karena itu pertanyaan paling pentingnya, apa dasar pengharapan itu saudara-saudara? Bacaan kita bicara tentang mungkin 3 hal, tapi saya mau bicara tekankan satu aja kira-kira. Ya. Ayat 18. Ayat 18. Sebab, saya teruskan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Dasar pengharapan adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau ditanya apa dasar pengharapan, sederhana. Dasar pengharapan itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Saya bilang kita tidak tahu apa yang terjadi selama Kristus ada di dalam dunia orang mati. Waktu Tuhan Yesus bangkit waktu itu, apa nadolo goyang letenar kah, jempol naraka. Kita nggak tahu. 3 hari dalam gelap itu betul-betul senyap. Tidak ada seorang pun yang tahu. Satu-satunya bagian Alkitab yang bercerita tentang sedikit peristiwa tentang 3 hari itu di dalam maut itu ada yang ada di dalam bacaan kita, ya. Yaitu kepada roh mereka pada zaman Nuh, dan di dalam roh itu juga pergi memberitakan Injil kepada roh di dalam penjara. Itu bagian kecil aja. Saya bilang seluruh peristiwa rekam, nggak ada kamera waktu itu. Coba ada waktu itu sudah ada CCTV, kita rekam taruh CCTV dalam kuburnya Yesus itu selama dia dalam kubur. Saya bilang peristiwa dalam gelap itu luput dari penglihatan kita, sama sekali nggak kelihatan. Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi pastinya di sana. Yang terjadi yang orang bisa itu gempa bumi. Waktu Maria mau datang kan, mau buka itu kubur, terjadi gempa bumi sampai batunya pindah. Tapi peristiwa di dalam kubur itu tidak seorang pun yang tahu. Luput dari penglihatan. Yang kita tahu kubur itu adalah tempat yang paling gelap, kubur itu tempat yang paling sunyi. Jadi saya bilang, tak seorang pun bisa tahu apa yang terjadi dalam kegelapan. Tapi ketika Kristus bangkit di hari yang ketiga, buat saya pesannya satu saja. Di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, Kristus berdaulat. Dan buat situ poinnya. Ya. Saya harus bisa percaya. Persoalan apakah yang lebih pekat ketimbang kematian? Apa masalah yang lebih berat dari kematian hari ini? Tidak ada. Kalau Bapak ditawarin mau jadi gubernur atau misalnya kayak ditawarin kamu jadi gubernur tapi umurmu tinggal 3 tahun, kemudian dikasih hidup biasa-biasa aja tapi umur 80, mau pilih mana? Apa persoalan yang paling menakutkan hari dibanding kematian? Saya bilang yang saya tahu hari ini, ribuan tahun berlalu, miliaran manusia pernah hidup di muka bumi ini, jutaan manusia paling pintar pernah ada di muka bumi ini, jutaan manusia paling cerdas ada di muka bumi ini, Einstein pernah hidup di dunia ini, Newton pernah hidup di dunia ini, jutaan manusia paling perkasa pernah hidup di dunia ini, tapi satu pun yang hidup terus sampai hari ini. Seluruhnya berujung mati. Kristus menaklukkan kematian. Apa yang mau dikatakan? Seluruh persoalan paling besar dalam hidupmu, seluruhnya telah ditaklukkan. Saya suka baca ini ayat 22, anak kostel supaya kita pegang baik-baik ini. Ya. Ayat 21-22. Juga kamu yang sekarang diselamatkan oleh kiasannya yang itu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya. Sesudah dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga, sesudah segala kuasa, segala malaikat ditaklukkan kepadanya. Seluruh kekuatan sudah ditaklukkan, bukan baru akan ditaklukkan. Saya harus pegang itu. Saya harus percaya seluruh kuasa sudah ditaklukkan. Ya. Bapak Ibu, saya jelaskan ya, hebatnya itu terang kehadiran Kristus dalam kematian, kegelapan. Ya, itu yang jadi dasar pengharapan kan, bukan yang lain. Yang kalau Bapak Ibu tadi baca bacaan pertama, dasar pidato Paulus di depan Areopagus di Athena, itulah peristiwa kebangkitan Kristus. Ya. Dan kalau saya baca bercerita itu, buku Barani itu ante Paulus. Tadi yang kita baca itu pasal berapa tadi? Pasal 17, 18, ya. Paulus di Athena. Kalau Bapak Ibu lihat sedikit ke belakang, satu pasal ke belakang, Manitas Subang lambe penjara tuh Paulus, natolomi pakoci-koci. Itu baru satu pasal ke belakang, dia di penjara di Filipi. Gara-gara apa? Gara-gara pemberitaan Injil. Di keluar tanah masa itu natolium juotena. Besok gue bahasin pakoci-koci itu nanti Paulus deh. Tapi coba bayangkan, apa yang membuat dia begitu berani bersaksi tentang Kristus di depan banyak orang? Satu saja, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus.
Jadi buat saya harus pegang. Dasar iman Kristen itu kematian kebangkitan Kristus. Ya. Surah 1 Korintus kan mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan sia-sia imanmu. Kau percaya Kristus bangkit namanya masalah sini bang hari mau mataku. Talu ya toh. Kau percaya Kristus bangkit namanya si putus bang siar kau pacar mau musamu takotolah. Biar bene buren deh itu nah. Coba bayangkan malah mati tuh ngomong dia bang. Wah, mana pacar nih? Kela tahu ditolak si pesang sabut. Aduh gue sih nama tuh mbak. Coba bayangkan saudara-saudara. Ya, buat itu poin pentingnya. Nah, jadi dasar pengharapan kita adalah apa? Kematian Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus mau menjelaskan bahwa apa? Kuasa yang paling menakutkan kematian itu selesai. Jadi kalau kematian saja bisa ditaklukkan, apalagi yang lain. Tapi bisa bayangkan ya, saya gambarkan ini kuasa Kristus dalam kegelapan ya. Ini jadi apa? Saya bacakan. Ingat waktu tulah di Mesir toh? 10 tulah toh, waktu Musa mau keluar dari Mesir, 10 tulah untuk bangsa Mesir kan. Tulah pertama apa itu? Air jadi darah. Tulah ke-10 apa? Kematian anak sulung kan? Semua apa? Tulah ke-9 apa waktu itu? Gelap gulita. Saya jelaskan nih hebatnya cahaya ilahi Allah dalam kegelapan. Saya bacakan. Tulah ke-9 gelap gulita di Mesir. Saya bacakan ya. Keluaran 10 ayat 23. Saat tulah ke-9 gelap gulita, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Wow. Gelap sekali sampai temannya pun tidak bisa lihat. Jadi gelap bukan gelap biasa, gelap yang paling gelap. Apalagi ketika kami solombe bente melotong-lotong tak bisa mau kelihatan deh. Coba bayangkan ya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya. Bayangkan tuh. Bukan sekedar gelap, gelap banget. Kalau dibilang penderitaan, penderitaan banget. Kalau dibilang susah, susah banget. Kalau dibilang sulit, sulit sekali. Kalau dibilang sedih, sedih sekali. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Saya bilang sulit untuk tidak mengingat peristiwa kematian Kristus. 3 hari gelap gulita. Selama 3 hari. Tetapi, coba bayangkan nih. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Coba bayangkan. Gak bisa bayangkan. Terang yang tidak bergantung pada segelap apapun sekelilingnya. Mau gelap di sebelah. Di tempat kediaman Israel, terang. Apa yang dikatakan? Hidupmu tidak bergantung pada apa yang ada di sekelilingmu. Saya mau jelaskan hebatnya terang itu. Saudara. 3 malam gelap gulita. Di tempat orang Israel, nah terang. Daniel, ingat Daniel kan? Waktu dilempar ke dalam gua singa kan? Berapa lama dia di dalam gua singa? Semalam. Coba malam ya, lagi-lagi coba bayangkan dalam gua singa malam pula. Malam itu kan dalam Alkitab itu selalu jadi, malam itu dalam bahasa Ibrani, koshek, bahasa perjanjian lama, koshek, itu bukan sekedar gelap. Gelap yang juga punya makna kiasan, metafora, kematian dan juga kerusakan yang parah sekali. Nah coba bayangkan, Daniel itu dilempar ke dalam gua singa semalam-malaman, sampai, coba bayangkan, jangankan prajurit, sedangkan temannya saja seorang raja dan Raja Darius tidak bisa selamatkan Daniel. Di Alkitab dikatakan, di dalam kitab Daniel pasal 6 itu dikatakan, wah Raja Darius berpuasa semalam Dia ada bilang, dia berdoa, dia berpuasa, dia bilang udahlah biarlah Tuhan yang kau sembah yang bisa selamatkan kau. Semalam-malam dia berpuasa. Coba bayangkan tuh. Dimasukkan siang, Bapak Ibu bayangkan, masuk ke dalam gua singa, tidur dengan singa. Ada yang sudah pernah tidur dengan singa? Tangga apa teh? Sedangkan mana asu nula aku mimi. Singa bos, singa. Bayangkan. Kita kan cerita itu kadang terlalu biasa buat kita ya. Daniel di gua singa, tetar sapi. Itu luar biasa. Coba bayangkan.
Apa yang terjadi dalam gua singa? Apa singanya? Coba bayangkan. Weton na di alam joma itu Daniel na diperokok tuh lawan-lawannya. Tabang saya naram perokok na di sikekemi. Orang bilang, ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, apa baca-bacanya Daniel waktu di bawah itu? Kira-kira Daniel bikin apa di bawah itu? Diajak ngomong ke itu singa di bawah dan segala macam. Ya cerita itu kan, sampai Raja Darius temannya dia bilang, saya nggak bisa tolong kau, tapi biar Tuhan yang kau sembah dengan tekun setiap hari, dia akan selamatkan jiwamu. Biar Tuhan yang kau sembah dengan tekun setiap hari, dia akan selamatkan jiwamu. Apa yang terjadi? Malam berlalu, satu malam lewat, pagi-pagi benar, Raja Darius langsung lari ke tempat gua singa. Metam baroko, bro, tuh siapa orka? Tuh siapa kok itu? Apa jawab Daniel? Ini sana bos. Coba bayangkan. Saya mau jelaskan. Semenakutkan apapun gelap. Cerita Daniel semalam dalam gua singa, dalam kegelapan. Di samping kiri kanan singa yang kelaparan. Mau menjelaskan sehebat apapun ancaman dalam hidupmu. Tuhan itulah penjaga penentu hidup. Tadi baptisan, coba ya, itu bicara tentang bahteranu, baptisan, ya. Bahteranu ingat ya, itu bahtera itu dalam bahasa Yunani tebah, ya, bahasa Ibrani tebah. Tebah itu persis sama dengan persis kata yang sama tempat Musa kecil ditaruh waktu kecil, waktu dia lahir tuh, ya, waktu dia baru lahir. Kan waktu Musa lahir, seluruh anak sulung di Mesir mau dibunuh. Anak sulung Israel ya, anak laki-laki Israel yang lahir harus dibunuh toh. Jadi waktu Musa lahir waktu kecil, dia ditaruh di dalam tebah peti kecil itu. Kemudian ditaruh di tepi sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh Firaun. Tapi yang saya mau cerita adalah itu persis tuh penyelamatan Tuhan atas diri Musa, bayi Musa yang kecil itu yang ditaruh di dalam kota itu, peti keranjang itu persis sama dengan cara penyelamatan satu keluarga, Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Tapi coba lihat bahtera apa yang terjadi, keadaan sekeliling hancur berantakan. Keadaan sekeliling hancur berantakan, tak satu pun, tak ada satupun yang selamat. Seluruhnya hancur. Tapi coba lihat. Keluarga yang ada di dalam tebah itu, dalam bahtera itu, terpelihara. Kali kalau orang tanya, apa dasar pengharapanmu? Sederhana. Yang buat saya percaya kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itulah penguasa, penentu seluruh kelanjutan hidupku. Dasar pengharapan saya adalah apa? Kematian, kebangkitan Kristus. Itu dasar pengharapan saya untuk selalu percaya betapa segelap apapun saya tahu, saya sangat percaya kasih setia Tuhan terus menjadi bagian kehidupan saya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya suka pikir, kenapa Tuhan harus pelihara ini? Ada satu ayat penting sekali dalam itu jadi semacam ya kayak ayat-ayat emas lah dalam pengakuan gereja Toraja atau dalam konsep eklesiologi, paham tentang gereja ya, orang-orang pilihan. Dalam surat 1 Petrus, kalau ditanya kenapa Tuhan mau pelihara, saya bilang begini. 1 Petrus ayat 22 ayat 9, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dasar Tuhan pelihara kita, satu, kau pilihan Tuhan, dipanggil Tuhan. Kau dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Pak Ibu bisa bayangkan itu terang yang ajaib. Dibayangkan pakai itu terangnya Tuhan. Saya lihatkan komennya. Nah ini. Coba lihat kitab Wahyu, saudara.
Ayo. Saya jelaskan terangnya Tuhan, hebatnya Tuhan mengatasi seluruh keadaan sekeliling kita. Di Yerusalem baru nanti, Bapak Ibu, siapa yang mau duluan ke Yerusalem baru? Di Yerusalem baru, firman Tuhan bilang, saya bacakannya. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Malam tidak ada di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Bisa bayang gak tuh? Tidak ada malam di sana. Dia tidak butuh cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan akan memerintah mereka sampai selama-lamanya. Ya, coba bayangkan. Kalau di ayat 23 dikatakan. Kota itu tidak memerlukan matahari. Udah lihat tuh? Saya bisa pikir-pikir. Coba bayangkan deh. Terang yang lebih terang dari matahari. Bayangkan mau toh. Matahari itu diciptakan dalam kisah penciptaan hari keberapa? Hari keempat lah. Hari keempat toh. Benda-benda langit. Yang hari pertama diciptakan apa? Hari pertama diciptakan terang. Jadi beda itu terang diciptakan lah hari pertama. Matahari itu diciptakan hari berapa? 4. Ada terang yang tidak bersumber dari matahari. Ada terang yang lebih hebat dari matahari. Nah, dibayangkan tuh matahari. Bapak Ibu kalau mau cek aja di Malaya berapa investasinya itu bikin PLTA untuk membangun listrik tuh. Kalau seorang kawan kerja pembangkit tenaga listrik mungkin 1-2 megawatt gitu. Dia bilang, Pak Pendeta kami habis triliunan rupiah. Coba bayangkan untuk menerangi satu kota saja. Dia harus menghabiskan uang 1-2 triliun. Triliunan rupiah hanya untuk menerangi satu kota. Listrik tuh. Matahari tidak menerangi satu kota. Tidak menerangi satu negara. Matahari menerangi satu bumi. Hebat sekali. Tapi matahari, sehebat-hebatnya matahari, ada terang yang lebih hebat dari matahari. Hidup kita ini kan bergantung sama terbit dan terbenamnya matahari. Begitu terbit matahari, pagi sudah. Terbenam matahari, malam sudah. Hidup kita ditentukan itu. Terbit, terbenamnya matahari. Kalau ada terang yang tidak ditentukan oleh matahari. Artinya Tuhan mau bilang begini. Ada terang yang bisa menerangi hidupmu sekalipun. Saya jadi paham lagunya. Biar surya tak bercahaya lagi. Ya kan? Uya mau play deh. Sebab saya tahu ada terang yang jauh lebih terang. Terang Kristus. Saudara-saudara, itu dasar pengharapan kita. Nah, kita bersyukur hari ini. Saya senang ada adik dari dari panti asuhan ya. Nah, ini ada yang mau jadi polisi katanya, ada yang mau jadi, kan Om Pendeta suka masuk ke dalam ya. Jadi gereja Toraja hari ini selain ada panti asuhan di dalam, tempat itu masih cukup kosong di dalam. Ya, kalau ada keluarga, teman yang butuh, mereka boleh tinggal di sana free. Biaya tinggal, biaya makan seluruhnya diurus, termasuk peluang untuk sekolah bahkan kuliah. Ya, itu betul-betul selalu kita katakan gereja Toraja harus jadi berkat untuk semua. Hari ini kita juga melayani 400 lebih anak difabel ya. Anak difabel 400 lebih di 2 kabupaten ini terus kita layani hari ini. Ada yang beri usaha, ada yang tidak bisa mendengar tapi sudah pintar menjahit. Nah, macam-macam. Semua diberikan kemampuan untuk bisa. Saya bilang no one left behind. Kita bangun gedung gereja itu bagus, kita bikin hal-hal yang bagus, indah, tapi jangan lupa. Jangan juga sampai ada yang tertinggal dalam perjalanan kita sama-sama. Saya selalu bilang, no one left behind. Tidak boleh ada yang tersisi di belakang. Ya, kita semua harus maju sama-sama, bangun sama-sama, melayani sama-sama, bangkit sama-sama. Nah itu saya senang sekali adik-adik. Pak, saya tadi baru tanya istri Mama Nadi di rumah, saya lupa kasih tahu anak-anak panti asuhan bilang datang kami menyanyi tanggal 14. Ternyata datang hari ini. Ya, kita tepuk tangan dulu buat mereka dong ya. Senang.
Udah mereka ada yang SMK di Tagari, ada di macam-macam SMP, luar biasa ya. Kasih semangat dan mudah-mudahan Tuhan anugerahkan seluruh yang terbaik. Ya, pengharapan yang tak boleh usai. Ya, harus penuh pengharapan ke depan. Kita bersyukur untuk semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita percaya tangan kasih setia Tuhan yang akan terus menopang, memelihara kelanjutan kehidupan kita ke depan. Yang paling penting adalah kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dialah penguasa, pemegang kedaulatan tertinggi dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Tuhan menolong, memberkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau
senantiasa. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, teruslah bertahta di dalam hati kami. Sebagai penguasa dalam diri kami. Agar kami tak pernah kehilangan pengharapan. Kami tak pernah kehilangan keyakinan tentang kepastian penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Ketika satu demi satu persoalan pergumulan sering menjadi bagian hari-hari kami. Hari ini firman mengingatkan kami betapa seberat apapun penderitaan yang Tuhan inginkanlah kuduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kami. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Ada harapan-harapan, doa-doa yang terus kami gumuli, kami naikkan kepadamu. Persoalan-persoalan yang belum terselesaikan sekian tahun lamanya. Ada harapan yang mungkin belum terjawab. Ada kerinduan yang belum tercapai. Ada pergumulan yang terus kami naikkan dengan penuh linangan air mata. Hari ini di dalam rumah-Mu kami berseru memohon pertolongan Tuhan. Satu-satunya penyelamat pemilik kehidupan kami. Lawat anak-anak-Mu Tuhan. Izinkan mereka berjumpa dengan kasih setia-Mu yang besar itu. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Menopang dan memelihara keberadaan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk semua kelanjutan kehidupan kami bersama-sama. Lawat setiap keluarga. Lawat setiap anak-anak muda-Mu. Mereka sekolah, kuliah, setinggi mungkin cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kerinduan mereka untuk selalu bisa memberikan yang terbaik dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan tolong berikan yang terbaik. Anak-anak kami, cita-cita yang Tuhan taruh dalam hati mereka Tuhan dengarkan. Tuhan bimbing mereka. Seturut dengan kasih karunia yang besar, mereka Tuhan bawa di tempat yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, berkatilah. Semuanya menjadi cerita kemuliaan bagi Tuhan ketika mereka beroleh pertolongan penyertaan Tuhan di dalamnya. Anak-anak muda-Mu yang mencari pekerjaan yang baru. Mereka yang memikirkan kelanjutan pendidikan di tempat studi yang baru. Juga anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran seorang teman hidup dalam keberadaan mereka. Tuhan tunjukkan dan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan kami melayani bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Terus Tuhan berkati jemaat ini. Bertumbuh dengan baik dalam kasih-Mu. Bapak pendeta, ibu pendeta, semua majelis gereja, semua pelayan Tuhan, anak-anak muda-Mu yang mau melayani Tuhan, memberi diri mereka. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ketika mereka melayani-Mu, mereka makin bertumbuh mengenal-Mu. Mereka makin merasakan penyertaan-Mu, dekat dengan-Mu. Dan biarkan Bapa, kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau terus memberikan kami kesempatan melayani-Mu, mempersembahkan yang terbaik dalam hari-hari hidup kami. Jemaat ini agar sungguh boleh menjadi berkat di dalam dunia ini. Gereja-Mu, Gereja Toraja, terus kami doakan. Untuk beberapa kegiatan ke depan Tuhan menolong. Untuk seluruh lembaga pelayanan gerejawi di Gereja Toraja. Di semua lingkup pelayanan. Pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan melawat. Memungkinkan gereja-Mu boleh menyatakan kasih Kristus bagi siapapun yang mereka temui dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan berkenan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Berkati seluruh panitia dan jemaat-Mu dengan sukacita.
kami memberikan persembahan yang terbaik untuk penyelesaian pembangunan gedung pelayanan ini. Kami merindukan gedung ini selesai tepat pada waktunya, menjadi tempat kami melihat kemuliaan, menceritakan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Bangsa kami Indonesia terus kami doakan Tuhan, peliharakan dengan kasih setiamu, persiapan-persiapan untuk memasuki proses pemilihan umum, pemilu kada, Tuhan menolong memberkati, berjalan dengan baik dalam topangan kasih karunia Tuhan. Pemerintah kami seluruhnya Tuhan berkati. Secara khusus kami ingin berdoa juga Tuhan untuk beberapa dari saudara-saudara kami, kekasih kami, mereka yang boleh berulang tahun dalam sepanjang pekan ini, sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk beberapa dari jemaatmu yang sakit dan harus mendapat perawatan di rumah atau di rumah sakit. Kami ingat Ibu Kalau Hussein Pirade, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Alulinggi, anak Cupito Valentino Madika, Ibu Marta Lobo, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon, Bapak Lewi Alobua, Ibu Diaken Eni Rantelino, Opanya Dea di Makassar, Bapak Penatua Daniel Talantan, hambamu Bapak Pendeta JK Parantean, anak Lebianto Batara. Kami doakan Tuhan seluruhnya, Engkau melawat mereka dan memungkinkan mereka merasakan kebaikan penyertaan pemeliharaan lebih jauh lagi. Secara khusus juga kami berdoa untuk beberapa kekasih kami yang berduka cita. Kami ingat keluarga dari almarhum Aisapan di Padang Sapa, keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Rantetana atas meninggalnya istri kekasih Ibu Rantetana. Kami doakan seluruh keluarga, anak cucu yang berduka cita. Tangan Tuhan menghibur dan memeliharakan. Ini kami Tuhan. Ini keberadaan kami, harapan-harapan kami, penyerahan diri kami. Teruslah menjadi bagian hidup kami Tuhan. Bertahta di dalam hidup kami, dalam hati kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa, demikian. Bapa kami. Lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sabda Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Muluk ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.
kita ulang pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan penolong dalam. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu masing-masing. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu, supaya kamu selalu hidup berpengharapan dalam iman dan bertanggung jawab. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan sudah memakai hambanya Bapak Pendeta Alfred Anggui menyampaikan firman-Nya pada saat ini. Tuhan memberkati di dalam kehidupan, di dalam keluarga dan pelayanan selanjutnya. Sebagai nyanyian syukur kita nyanyikan Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi, melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Demikian ibadah kita pada malam ini. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.